Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, anak-anak kelas 6 waktunya mata pelajaran dinia kitab Aqidatul Awam. Silakan disiapkan buku tulisnya dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Baiklah, mohon disimak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hasyimun Abdul Manafi yantasib. Abuhu utawi ramane Kanjeng Nabi iku Abdullah, Sayyid Abdullah Abdul Muttalib utawi Abdullah iku putrane Abdul Muttalib, wa Hasyimu utawi Abdul Muttalib iku putrane Sayyid Hashim. Abdul Manafi utawi Sayyid Hashim iku putrane Sayyid Abdi Manaf. Yantasib dadi nasab sapa Abdi Manaf. Artinya, adapun ayahnya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Abdullah adalah ayahnya Nabi Muhammad yang menjadi putra dari Abdul Muttalib dan menjadi putranya Hashim dan menjadi putranya Abdi Manaf yang menjadi keturunan. Baiklah, slide selanjutnya akan ini tentang silsilahnya Nabi Muhammad. Nah, yang pertama kan Nabi Muhammad. Kita belajar tentang silsilahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keturunannya Abdullah. Jadi Nabi Muhammad ini anaknya Abdullah. Kemudian Abdullah mempunyai ayah bernama Abdul Muttalib. Selanjutnya Abdul Muttalib ini dari putranya Hashim, Sayyid Hashim. Nah, selanjutnya Sayyid Hashim ini putranya Abdul Manaf. Jadi Nabi Muhammad itu silsilahnya ini. Setelah Abdul Manaf ini ada lagi, masih banyak banget. Saya jelaskan sampai sini aja sesuai dengan antumnya ya. Selanjutnya, wa ummuhu Aminatu Zuhriyah ardu'atu Halimatu Sa'diyah. Wa ummuhu utawi ibune Kanjeng Nabi iku Aminatu Sayyid Aminah Az-Zuhriyah kang basa nidakake turune kaya Zahra. Ardu'atu Halimatu Sa'diyah. Sapa duwe Halimah kang bangsa nidakake turune Sayyid bin Abi Bakar. Nah, artinya ini, adapun ibunya Nabi Muhammad adalah Aminah Az-Zuhriyah dan Halimatus Sa'diyah adalah orang yang menyusui Nabi. Jadi, orang ibunya Nabi Muhammad itu bernama Siti Aminah. Nah, yang tadi kan ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah. Sekarang ibunya yaitu Aminah. Selanjutnya, mauliduhu bimakkatal Aminah, wafatuhu bidaibatal Madinah. Mauliduhu utawi lahire Kanjeng Nabi iku bimakkatal Aminah. Ono ing Makkah al-Aminah kang sentosa. Wafatuhu utawi wafate Kanjeng Nabi iku bidaibatal Madinah. Ono ing Thaibah Al-Madinah yaiku Madinah. Artinya, adapun lahirnya Nabi Muhammad SAW itu di kota Mekah yang aman dan wafatnya Nabi Muhammad di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad dulunya itu lahirnya di kota Mekah dan wafatnya di kota Madinah. Selanjutnya akan saya jelaskan akan saya ceritakan sedikit kisah Nabi Muhammad
singkatnya dari lahir hingga wafat. Ada banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari kelahirannya, menikah, kala berdakwah hingga wafatnya. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nah, Nabi Muhammad lahir dari orang tua yang ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Nah, seorang ayah dari Nabi Muhammad, Abdullah, merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad. Jadi, Nabi Muhammad ditinggal ayahnya ketika masih dalam kandungan yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad lahir tanpa didampingi seorang ayah. Jadi pas ketika Nabi Muhammad lahir itu tidak ada ayah, sudah tidak tahu ayahnya, sudah ditinggal oleh ayahnya. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah As-Sa'diyah untuk disusukan. Jadi dulu Nabi Muhammad itu disusukan sama masyarakat Arab yang memiliki kebiasaan menyusui anak-anak Arab mereka kepada kaum desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lindungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Namun, Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Nah, Nabi Muhammad itu selama 4 tahun tinggal bersama ibu susunya di Bani Sa'ad. Selanjutnya, ketika usia sudah mencapai 6 tahun, ibu Nabi Muhammad pun meninggal, wafat. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek pun wafat. Jadi, setelah 2 tahun bersama kakeknya, kemudian kakeknya wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Ketika tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah, Nabi Muhammad pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu, suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Terima kasih. Ini tadi sedikit cerita tentang Nabi Muhammad ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.